Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali yang di gereja maupun yang di rumah. Selamat datang kembali ke dalam hadiratnya Tuhan, ke dalam tahta sucinya Tuhan. Satu minggu udah kita lewati bersama saudara. Satu minggu kita lewati bersama dengan pimpinannya Tuhan, bersama dengan penyertanya Tuhan. Setiap proses yang Tuhan kasih itu yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Mari saudara, saya mau undang saudara baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita mau tutup mata kita saat ini. Pagi hari ini kita mau pejamkan mata kita. Kita mau memberikan waktu kita hanya 1 jam. Hanya 1 jam saudara. Kita mau fokus untuk memuji, fokus untuk menyembah Tuhan. Fokus untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita saudara. Sebab Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita. Sungguh besar kasih setianya Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara saat ini fokuskan pikiranmu. Fokuskan pikiranmu saudara. Tak peduli kalian ada di mana, saudara ada di mana, ada di rumah maupun di gereja. Saat ini Tuhan mau kita punya waktu. Tuhan mau kita punya hati yang fokus untuk bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini saudara. Haleluya, mari buka hatimu saudara. Mari buka mulutmu. Mari ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu saudara dan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Atas setiap penyertaanmu Tuhan dalam hidup kami. Atas setiap bimbinganmu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Setiap jalan hidup kami menceritakan kasih-Mu. Setiap nafas hidup kami menceritakan anugerah-Mu. Kami bersyukur. Mari saudara jangan berdiam diri saudara. Mari angkat suaramu, angkat pujian penyembahanmu, angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sangat baik dalam hidupmu saudara. Dia sangat baik dalam hidup kita saudara. Mari saat ini angkat ucapan syukurmu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Dalam hidup kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan, bagi kami Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami mau datang, kami mau berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan hari ini yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Yesus di hadapan-Mu saat ini Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik.
Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih Bapa. Bapa, yes Lord, ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri yang di gereja. Kita katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Angkat tanganmu, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. We thank you Lord. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima sebab berkat-Mu hari ini Tuhan, sepanjang hari yang Kau sediakan bagi kami. Hari ini yang Kau sediakan bagiku, kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Biar musik memuji Tuhan, kita mau angkat tangan, kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Angkat syukur-Mu, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan, tiada pernah sedetik pun Kau biarkan kami sendiri. Besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu buat hari yang Tuhan beri saat ini. Katakan, tunaikan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
kasih dan amin. Selalu baru, selalu baru, oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi naikkan syukurmu, haleluya. Aku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Yes, amin. Besar setiamu. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik bagi kami. Besar setiamu Tuhan bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Kau proses kami dalam setiap kesabaran. Kau ajar kami ketekunan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tak ada pernah habis bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat hari yang indah ini Bapa. Buat hari yang cerah ini Tuhan. Di mana kami boleh berkumpul, kami boleh bersatu hati untuk memuji, menyembah, menyenangkan Kau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami memulai ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Biar segala apapun juga yang terjadi itu sesuai dengan rencana-Mu, rancangan-Mu saja Bapa. Dan terimalah setiap puji-pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami saat ini Tuhan. Karena semuanya biar hanya bagi kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami memuji, menyembah. Kami siapkan hati kami bersekutu dengan Kau Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang di gereja, yang di rumah, kita mau sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom saudara. Amin. Siapa yang ngerasa Tuhan itu baik banget buat kita? Boleh angkat tangannya? Ada? Semuanya ya? Semuanya yang merasakan Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat pujian, hidupku hanyalah bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau sangat baik. Ajar kami berdiam Yesus dalam hadirat-Mu. Amin. Angkat tanganmu. Kita tepuk tangan di atas kepala saudara. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh kami damba, oh ku damba hati-Mu. Oh katakan
Inilah rindu kami Tuhan. Yes, hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lagu ini indah saudara. Kita minta Tuhan ajar kita berdiam dekat hatinya Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatinya Tuhan. Dekat di hati-Mu. Yes, saat kami berpaling, kami temukan cinta-Mu Yesus bagi kami. Temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti. Di sana Kau menanti. Untuk bawaku lagi bersekutu. Bersekutu dalam Yes. damai yang sejati. Ya Yesus, ku damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu kami. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafas kami Tuhan hanyalah untukmu Yesus. Kasih, yes, amin, amin. Ajarku berdiam. Sekali lagi katakan hidupku. Oh, hidupku. Hidupku hanya untukmu. Hanyalah untukmu. Sebab segenap hatiku, yes, kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan ajarku berdiam di hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati. Sekali lagi katakan ajar kami. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Yang di gereja silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang merasa saat ini tuh banyak sekali kesulitan. Banyak sekali masalah, problem-problem yang saudara hadapi. Tapi percayalah saudara, di balik semua masalah itu Tuhan sedang proses kita. Ajar kita yang namanya ketekunan saudara. Ajar kita bersabar dalam prosesnya Tuhan. Karena satu hal yang pasti, Tuhan janjikan untuk selalu bersama kita saudara. Tuhan akan membawa kita untuk lebih tinggi lagi terbang bersamanya Tuhan. Bagai Raja Wali, kita mau melintasi gunung-gunung. Bagai Raja Wali, kita mau melintasi setiap badai hidup kita saudara. Biar Tuhan yang angkat kita lebih tinggi lagi bagaikan Raja Wali. Amin. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami ingin selalu berlindung di dalam naungannya Tuhan. Aku ingin selalu
berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Yes. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yes, kami ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Mari tangan sayap kita, katakan bagai raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi. bagai raja wali. Bagai raja Kita mau melintas tinggi di atas badai hidup kita, saudara. Badai hidup. Yes, di bawah kepak sayap-Mu. Bawa kepak sayap-Mu. Yesus kan bawa kita terbang lebih tinggi lagi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Lagi ya, lagi kita lebarkan sayap kita. Kita katakan bagai raja wali. Bagai raja wali. Yang di rumah juga, lebarkan tanganmu. Katakan bagai raja wali melintasi badai hidup. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Amin, haleluya. Mari tenangkan dirimu, tenangkan rohmu, saudara. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau fokus pikiran kita, mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan di-sharing oleh hambanya. Haleluya saudara, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kita pikirkan, saudara. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan.
jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami nyanyikan pujian ini. Dalam segala perkara kami percaya pujian ini menjadi doa Tuhan punya kepada rencana. Engkau Tuhan. Doa kami semua Tuhan, bahwa dalam segala rencana, dalam segala perkara Engkau punya rencana yang indah. Semua Amen. yang terfikirkan, Haleluya. Apapun yang Kau perbuat, haleluya, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, amin Tuhan. Kami tidak akan menyerah pada apapun juga, sebelum kami coba, karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami hanya berserah kepadamu, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah. Amin, amin. Yes, kami tidak mau kalah Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Kami mau terus berusaha. Kami mau terus mencoba. Amin, amin, amin. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Benar Tuhan, dalam segala perkara yang kami hadapi dalam kehidupan ini ya Tuhan, kami mau tetap terus berusaha mencoba. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di dalam segala perkara kehidupan ini. Kami mau hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Kami mencoba berusaha bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan bahwasanya rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan akan memberkati kami dengan limpah, akan menyatakan kuasa yang luar biasa buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya, bahkan hati kami percaya Tuhan hadir buat kami. Bahkan kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, kami percaya kehadiran Tuhan nyata buat kami dan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari berfirman buat kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu kekuatan di dalam hidup kami. Berfirman buat kami pada pagi hari ini. Kami semua siap mendengarnya. Berkati kami semuanya, umat-umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah yang mendengarkan secara online. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali buat Bapak Ibu yang ada di gereja. Dan juga untuk yang ada di rumah juga silakan duduk kembali. Dan tetap terus mempersiapkan posisi yang terbaik walaupun di rumah. Tetapi sikap hati tertuju kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya sapa dulu ya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Apa kabar? Ya, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke, puji Tuhan. Ya. Yang di rumah pun juga pasti luar biasa. Amin. Ya. Tak terasa kita sudah di bulan November. Kita ada di minggu yang keempat. Minggu akhir di bulan November 2020, 11 bulan kita sudah lalui bersama, kita sudah lewati bersama, tak terasa tinggal 1 bulan lagi, bulan yang ke-12, minggu depan kita akan masuk di bulan Desember. Sungguh tidak terasa ya, tidak terasa 2020 sebentar lagi akan lewat, kita akan masuk 2021. Tapi kita percaya Tuhan selalu memberkati kita dan kita perlu bersyukur, kita semuanya tetap sehat, kita semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itu semua karena rencana Tuhan, itu semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, bulan ini, bulan November, gereja dengan tema, memiliki tema kesabaran dan ketekunan. Wah, kesabaran dan ketekunan. Buat saya secara pribadi, kesabaran dan ketekunan ini sangat memberkati sekali. Tetapi saya juga terus diproses di dalam 2 perkara ini. Kesabaran dan ketekunan. Iya. Karena ya itu tadi. Kadang tidak sabar gitu kan. Kadang tidak tekun. Nah, oke, kita langsung buka saja ayatnya. Di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Roma 12 ayat 12. Oke, Roma 12 ayat yang ke-12. Yang di gereja mungkin bisa baca sama-sama ya. Kita buka semua, yang ada bawa Alkitab, bawa handphone boleh. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Sama-sama ya, yang di gereja bisa baca juga sama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Wah, ayat firman Tuhan ini ayat terkenal. Bahkan ayat hafalan buat kita. Salah satu mungkin kita hafal ayat ini. Atau bahkan juga ayat ini menjadi ayat emas buat kita. Karena kita tahu bahwasannya ayat ini ayat yang begitu luar biasa. Kalimatnya luar biasa, dahsyat. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Semua perkara di sini hebat. Semua perkara di ayat ini memberikan kepada kita sesuatu yang sangat memberkati kita. Bahwasanya di dalam pengharapan kita harus bersukacita. Bahwasanya di dalam kesesakan kita harus sabar. Bahwasanya di dalam doa kita harus bertekun. Nah, kita akan lihat nanti, khususnya di dalam sabar di dalam kesesakan. Karena tema kita sabar dan bertekun. Ya, nanti ada bertekun dalam doa. Tapi kita akan lihat di dalam sabar dalam kesesakan. Kalau bersukacita dalam pengharapan, ya kita semuanya harus bersukacita. Anggaplah ada 2 pedagang mie ayam. Ya, kita ngomong makanan dulu ya, jangan lapar ya. Ada yang sudah sarapan atau belum ya? Oke, 2 pedagang mie ayam. Yang satu mukanya sukacita, senyum, pokoknya gembira begitu. Pedagang mie ayam satunya cemberut, jutek.
apa lagi? Judes atau ya pokoknya nggak mau senyum deh. Lalu kemudian ini dalam satu hari ini sepi yang beli, nggak ada yang beli mie ayam misalnya. Lalu kemudian mereka ini berharap semuanya. Pedagang mie ayam yang pertama tadi yang sukacita, senyum, berharap. Lalu kemudian yang satu jutek, judes begitu ya. Lalu kemudian datanglah jemaat Pal Putih. Tiba-tiba lewat di depan dua pedagang mie ayam ini. Kira-kira kalau kita, jemaat Pal Putih lah siapa saja atau Bapak Ibu yang di rumah, waktu kita datang ke dua pedagang mie ayam ini, kita mau beli mie ayam yang mana? Yang penjualnya sukacita, senyum atau yang jutek? Yang walaupun kita nggak tahu mie ayamnya itu enak apa enggak. Yang jutek ini udah tahu mie ayamnya enak. Kita mau datang ke mana? Hah? Tetap pedagang mie ayam yang sukacita, bener nggak? Atau tetap datang ke Bejo? Ya, tetap datang ke yang sukacita. Kenapa? Karena itu tadi di dalam firman Tuhan ini, bersukacita di dalam pengharapan. Dua pedagang mie ayam ini punya pengharapan kalau ada, berharap ada orang yang mau beli mie ayamnya. Tetapi yang satu punya pengharapan di dalam keadaan yang jutek. Yang satu dalam keadaan yang wah sukacita, senyum, pokoknya walaupun gak ada yang beli, senyum aja pokoknya. Pasti orang akan datang beli. Itu contoh bersukacita dalam pengharapan. Nah, kita lihat di dalam sabar di dalam kesesakan. Nah, sabarlah dalam kesesakan. Ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama bicara kesesakan juga, kita buka. Ini sangat kontras, sangat berlawanan. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10 saya baca. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di dalam Roma tadi dikatakan ketika dalam kesesakan itu harus sabar. Sabar dalam kesesakan. Tetapi di sini dikatakan Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Berarti artinya yang namanya sabar itu kita tidak boleh tawar hati. Amin. Kenapa? Karena kalau tawar hati kecil kekuatan kita. Sehingga kita pasti akan yang namanya mengalami yang namanya ya kalah, lemah. Di dalam tawar hati ini, jika engkau tawar hati, Amsal tadi pasal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata yang diterjemahkan jika engkau tawar hati itu menandakan suatu keadaan yang sedang melanda secara aktif dan subjek yang di dalamnya secara intensif melakukan atau mengalaminya. Jadi artinya di sini dikatakan jika engkau tawar hati, berarti suatu keadaan yang sedang melanda secara aktif. Maka itu ini menjadi sebuah peringatan atau teguran buat kita semuanya. Bahwasanya di dalam masa kesesakan harus sabar. Jangan tawar hati. Walaupun kenyataannya susah untuk kita bisa sabar ketika kita menghadapi kesesakan. Yosua contohnya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, di situ Tuhan jelas mengatakan, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada Yosua saat Yosua mendapatkan tugas, mendapatkan mandat waktu itu untuk menggantikan Musa. Untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tentu sebagai seorang yang mendapatkan tugas yang begitu besar, Yosua mengalami yang namanya tawar hati. Karena apa? Karena harus menghadapi, atau memimpin semua bangsa, sebuah bangsa yang besar waktu itu. Jika Yosua waktu itu terus tawar hati,
Waktu itu dia ada di dalam keadaan yang tidak mau sabar atau tidak mau di dalam keadaan yang mau menanggung ini dengan sabar. Jika dia terus tawar hati, tentu dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman, memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan. Ada lagi janji Tuhan yang mengatakan bahwasanya setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Itu di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga. Jadi jelas sekali di sini bahwasanya Yosua pun juga mengalami yang namanya waktu itu tawar hati. Tetapi ketika Tuhan berkata jangan kecut tawar hati, dan Tuhan juga berkata bahwasanya setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan. Jadi ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Hari-hari ini kalau kita tawar hati firman Tuhan di dalam Amsal tadi, maka apa? Kecil kekuatan. Kalau kecil kekuatan kita semua sudah tahu bersama-sama. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa menghadapi segala persoalan tadi. Seperti tadi lagu tadi dikatakan Raja Wali tadi. Tidak mampu bisa terbang tinggi. Kenapa? Karena kecil kekuatan kita. Tetapi kalau kita punya kekuatan yang besar, tetap sabar, kekuatan kita besar, kita mampu menghadapi semuanya dalam kesesakan apapun. Itu yang pertama, sabar itu adalah artinya tidak tawar hati. Yang kedua, ada 2 perkara saja tentang sabar. Sabar adalah pengalaman iman. Jadi kita semuanya yang ada yang hidup ini, kita semua sudah mengalami yang namanya pengalaman hidup. Amin. Selama sepanjang usia kita sampai hari ini, udah yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita semuanya sudah banyak mengalami yang namanya pengalaman hidup. Tapi bagaimana dengan pengalaman iman? Nah, sabar itu adalah pengalaman iman. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 ini mengajarkan bahwa kepada kita semuanya bahwa kita akan dibawa bukan hanya masuk ke dalam pengalaman hidup, tetapi pengalaman iman. Pengalaman iman yang namanya apa? Di dalam Filipi 1 di sini dikatakan, melainkan juga bukan hanya percaya tetapi menderita. Sabar, tekun, itu kalau mau bisa dipikir atau kalau mau bisa ditangkap buat diri kita, itu penderitaan. Kita lelah atau kita bergumul. Benar nggak di sini yang hadir atau yang di rumah? Kalau mau sabar dan tekun itu gampang atau bergumul atau susah? Susah, proses. Nah ini anggaplah sebagai juga dikatakan di dalam ayat ini menderita. Jadi artinya apa? Kalau kita ada di dalam keadaan atau situasi atau suasana yang dimana kita itu susah, menderita, itu kita sedang di dalam yang namanya pengalaman iman. Amin. Sabar adalah pengalaman iman. Paulus contoh yang tepat. Dalam setiap pelayanannya dia selalu ditentang dan dimusuhi pemuka agama. Sebagai orang Romawi dia pernah mengalami ketidakadilan oleh penegak hukumnya. Dia pernah sekali didera, dipukul dengan rotan serdadu Romawi dan 5 kali disesah dipukuli orang Yahudi. Dia mendapatkan teror dan fitnah dari orang-orang yang menentangnya. Dia didemo massa yang tidak menyukainya. Rasul Paulus sering dipenjara, bahkan sampai menjelang akhir hidupnya. Dalam pelayanannya dia mengalami 3 kali kapal yang ditumpanginya karam, merasakan terkatung-katung di lautan, merasakan bagaimana kelaparan dan kedinginan. Pernah digigit ular dalam perjalanan pelayanannya, melawan binatang buas, menghadapi banjir dalam rangkaian perjalanan pelayanannya, menghadapi penjahat dan macam-macam. Ada di dalam kisah Paulus di Perjanjian Baru, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab yang ditulis Paulus, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, semuanya yang ditulis oleh Paulus. Betapa hebat, betapa luar biasa yang dialami oleh Paulus. Pengalaman imannya. Tetapi di dalam semua yang dihadapinya, di dalam semua yang dialaminya, dia sabar. Jadi sabar adalah pengalaman iman. Bapak, Ibu, Saudara semuanya semua yang ada di rumah ataupun yang di gereja, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi yang dimana kita harus sabar, percaya bahwa itu adalah pengalaman iman kita. Pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita mampu menghadapinya, maka kita mendapatkan iman yang kuat. Maka kita akan mendapatkan
naik tingkat, naik level begitu. Dan Paulus pun juga berkata, dia juga sama sebenarnya dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dia tidak tawar hati juga. 2 Korintus malah 2 kali. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami tidak menerima pelayan ini. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Itu di dalam ayat 1. Lalu ayat yang ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus pun juga mengatakan bahwasanya dia tidak tawar hati. Walaupun jasmani merosot, tapi batiniah, dia percaya itu. Batiniah maksudnya apa? Pengalaman imannya kuat. Jadi artinya manusia batiniah kita ini unsurnya itu adalah iman. Kalau manusia jasmani unsurnya ya ini vitamin, makanan. Tapi kalau manusia batiniah kita, unsur yang paling penting yang utama adalah apa? Iman. Jadi kalau kita sabar, kita alami yang namanya iman, pengalaman iman di dalam kehidupan kita, dan kita pasti akan menjadi manusia batiniah, manusia rohani yang semakin kuat. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menyatakan buat kita 2 perkara. Yang namanya sabar dalam kesesakan. Itu artinya yang pertama, sabar itu tidak tawar hati. Yang kedua, sabar adalah pengalaman iman yang harus kita alami semuanya. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang kita bisa terima. Mari kita kembali akan berdoa. Kita akan nyanyikan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita terima akan menjadi kekuatan buat kita. Terus nantikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, sayap. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku akan terbang. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita, sehingga kita mampu untuk tetap sabar, tidak tawar hati. Ya, amin Tuhan. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku
pertolonganku. Amin, amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayapmu, dengan sayap, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Kau berkuasa dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita bersabar di dalam kesesakan, yang artinya jangan tawar hati. Seringkali dalam hidup ini, dengan begitu banyak kesulitan, persoalan, tanpa disadari, mungkin kita merasakan seperti hidup ini tidak ada artinya. Kita menjadi tawar, kita menjadi letih lesu, kita merasa berbeban dengan berat. Tapi pada hari ini kita bersyukur, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersabar dalam kesesakan. Satu ucapan syukur melalui firman Tuhan hari ini, satu hal yang dengan jelas kita terima pada pagi hari ini adalah kalau kita berjuang untuk bersabar, bukan untuk supaya kita baik, bukan untuk supaya kita kuat, tetapi kita bersabar adalah bagi Kristus. Kita melakukan ini semua hanya bagi Kristus. Jangan sampai kita hanya berpikir kita bersabar hanya untuk diri kita sendiri. Tapi pada saat ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, segala apa yang kami berikan dalam hidup ini, kesabaran dalam hidup kami, ketekunan kami di dalam Engkau, adalah semuanya hanya bagi Tuhan. Ya rabarabaya sikide rabarabaya syandara. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hidup ini menjadi berharga hanya karena Tuhan. Kami hidup hanya bagi Tuhan. Ya rabarabaya syandara. Kami tidak mencari kekuatan buat diri kami. Kami tidak mencari pujian buat diri kami. Tapi kami melakukan pekerjaan, pelayanan yang diberikan Tuhan bagi kami adalah bagi Tuhan. Ya rabarabaya syanda. Mari kembalikan posisi hidupmu. Hidup ini adalah bagi Tuhan. Kita bersabar di dalam kesesakan bagi Tuhan. Ya rabarabaya syanda. Kalau kita tahu kita melakukannya bagi Tuhan, sama seperti Paulus, sekalipun manusia lahiriah merosot, tetapi manusia batinia diperbaharui sehari demi sehari. Mari kita percaya, kita yang bersabar di dalam Tuhan, kita akan diperbaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan semakin dipakai Tuhan. Kita merasakan kebesaran Tuhan lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Layak Engkau dipuji, layak
layak Engkau ditinggikan Tuhan. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Yasana. Haleluya. Yang mau bersabar di dalam Tuhan, pujilah Tuhan. Kita tahu sekarang kita bertekun, kita bersabar hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Yasana. Ya Rabba-Rabba-Yasana. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Berikan kemegahan di dalam penderitaan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Yasana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara melalui firman-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, Aku berserah. katakan Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami menerima sukacita, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada rasa damai, ada rasa tenang saat kami berdoa. Saat kami mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Engkau dahsyat luar biasa Tuhan. Engkau yang mengubah kehidupan kami. Dalam ibadah hari ini Tuhan, kami boleh semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapan-Mu terus turun dalam kehidupannya. Pakai dengan luar biasa dan memberkati kehidupan dan rumah tangganya Tuhan. Bapak kami bersyukur buat hari ini. Kami bersama-sama datang dalam ibadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami, saat ini kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan, kami memberi dengan sukacita, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang memelihara kehidupan kami sepanjang kehidupan kami. Apa yang kami berikan, kami tahu tidak dapat membalas semuanya, tapi kami belajar memberi dengan sukacita. Bapak kami juga berdoa Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada bagi bangsa ini. Karena kami adalah umat-Mu yang percaya, yang sujud dan menyembah kepada Tuhan. Memberkati buat pemimpin kami. Engkau juga memberkati bangsa ini dengan keamanan dan ketertiban. Memberkati para petugas keamanan, baik TNI, polisi, pemerintahan yang ada. Semua dipakai Tuhan menjadi alat untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi kami. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan wabah pandemi COVID ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang bisa memulihkan keadaan ini. Karena Yesus adalah Tuhan penyembuh. Kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik COVID-19 maupun sakit yang lainnya Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengangkat tangannya kepada Tuhan dan berdoa dan meminta kepada Tuhan di dalam nama Yesus, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Haleluya. Bapak kami berdoa buat kehidupan anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, suami dan istri, anak-anak diberkati Tuhan. Berikanlah damai sukacita bagi setiap keluarga yang ada.
baik anak-anak, orang tua, semua diberkati Tuhan. Yang bekerja dengan baik, yang sekolah dengan baik, yang di rumah sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati tugas pekerjaan seorang istri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, baik yang di kota maupun di daerah. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Jerilah mereka Tuhan yang mencatat, biar Injil-Mu terus diberitakan agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa buat pengerja GSJ Kapal Putih, buat setiap orang yang hari ini khususnya mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah memakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka dengan luar biasa, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami penuh dengan sukacita. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami selanjutnya. Tapi kami percaya, kami akan bersama dengan Tuhan. Kami akan menatap apapun yang terjadi, apapun yang akan kami hadapi, baik keadaan yang baik, mudah, ataupun sukar dan sulit, kesesakan. Kami percaya kami akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Kami mampu melewati itu semua. Kami memberikan kemenangan itu hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Mari saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.